Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini kita belajar bersama lagi ya Ibu Bapak ya. Semoga Ibu Bapak semua di sini dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita ke pembahasan soal, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Pada Bapak Ibu peserta bimbel diingatkan kembali, mohon untuk sering-sering buka LMS-nya ya. Dibuka lagi, dilihat lagi, sering dikerjakan soal-soal yang ada di LMS. Karena waktu kita sangatlah sempit ya Pak Ilmi, kita hanya beberapa pertemuan saja kan di ini dalam Zoom ini kan hanya sebentar. Jadi sebisa mungkin Bapak Ibu ini di sini bisa mungkin memanfaatkan waktunya ya untuk mengerjakan LMS-nya. Ya. Silakan Pak Ilmi. Terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala urusan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya Bapak Ibu bisa dikabulkan hajatnya untuk bisa lulus UP maupun pretest. Ya, itu yang terpenting ya Bapak Ibu. Amin, amin. Baik, pada malam hari ini Bu Susi tolong yang lainnya diberitahu untuk bisa segera masuk ya, biar tidak ketinggalan. Bapak Ibu perlu diketahui bahwasannya untuk pertemuan kita itu sangat singkat ya, kurang lebih 12 kali pertemuan lah. 12 kali pertemuan dengan banyaknya soal itu tidak mungkin terpenuhi semua. Oleh karena itu, kami memiliki cara supaya Bapak Ibu itu bisa lulus dengan lancar. Caranya gimana? Selain mengikuti Zoom, Bapak Ibu bisa mengerjakan latihan-latihan, mendownload materi maupun soal yang ada di LMS. Latihan di LMS itu kurang soalnya ada 800 soal ya, kurang lebih ya. Jadi kalau di LMS itu Bapak Ibu lihat nilainya itu di atas KKM, berarti ada kemungkinan besar ketika mengerjakan UP, tes itu bisa lancar. Nah, jadi tolong diperhatikan, tolong dibiasakan untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada di LMS. Ya. Kemudian untuk soal-soal dan juga materi sudah tersedia di sana. Ya. Kan itu ada juga. Yang apa yang bawa itu yang ada 10-nya, 5.000-nya enggak usah dibawa. Oke, baik di-mute dulu ya Bapak Ibu. Yang lainnya ya. Jadi biar penjelasan saya nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Baik. Saya ke materi pada malam hari ini, izin share screen Bapak Ibu semua. Lah, ini adalah rangkuman materi yang sudah ada di LMS. Coba kita lihat dengan seksama, kita lihat semua, ternyata untuk PPKN itu ada bahasan mengenai HAM, hak asasi manusia. Nah, HAM sendiri itu adalah hak dasar yang dibawa manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Ya, jadi tidak boleh dilanggar oleh siapapun. HAM itu memiliki ciri-ciri Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kodrati. Kodrati itu artinya apa? Pemberian dari Tuhan. Kemudian ada hakiki. Hakiki itu hak asasi semua
umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Itu namanya hakiki. Kemudian universal itu berlaku untuk semua orang. Tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Tidak dapat dicabut, ini yang keempat. Ya, artinya asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi. Semua orang berhak mendapatkan semua hak. Apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi. Ya, jadi ini adalah ciri-ciri khusus HAM. Satu, kodrati, pemberian Tuhan, hakiki, semua umat manusia, universal, berlaku untuk semua, ya, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Ini adalah ciri-ciri dari HAM. Ya, kemudian pelanggaran hak asasi manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu diskriminasi, yang kedua adalah penyiksaan. Diskriminasi itu bentuk pembatasan, pelecehan, pengucilan. Ya, ini berarti termasuk diskriminasi. Kalau penyiksaan itu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, penderitaan yang hebat baik jasmani maupun rohani, itu penyiksaan. Nah, dua bentuk ini, diskriminasi dan penyiksaan, ini termasuk ke dalam pelanggaran HAM. Nah, pelanggaran HAM sendiri itu ada yang berat, ada yang ringan. Yang berat itu adalah, ini Bapak Ibu, saya beri kata kuncinya di sini, yang berat itu yang berbahaya dan mengancam nyawa. Atau sudah ada penghilangan nyawa, itu berarti HAM berat. Mengancam nyawa, berbahaya, penghilangan nyawa, itu berarti HAM berat. Contohnya di sini ini adalah kejahatan genosida. Kejahatan genosida itu misalkan itu satu suku itu dibantai habis. Nah, itu berarti genosida, ya, pemusnahan secara massal. Ini termasuk HAM berat karena sudah apa? Sudah penghilangan nyawa. Kalau yang ringan itu yang tidak mengancam, HAM yang tidak mengancam keselamatan jiwa manusia, akan tetapi dapat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalkan apa di sini? Kelalaian dalam pemberian pelayanan kesehatan, pencemaran lingkungan, itu termasuk HAM ringan. Ya, HAM ringan. Nah, di sini ada contoh HAM berat yang terjadi di Indonesia. Ada kerusuhan Tanjung Priok, ada pembunuhan apa enggak di sini? Ya kan, sudah penghilangan nyawa. Maka di sini termasuk ke dalam pelanggaran HAM berat. Kemudian penyerbuan kantor Partai Demokrat, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti, penculikan aktivis, tragedi Semanggi 1, ya, HAM Timur, kemudian pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua, pembunuhan Munir, ini semua adalah termasuk HAM berat yang terjadi di Indonesia. Nah, sekarang kita ke produk hukum yang berkaitan dengan HAM. Produk, ya, produk hukum. Di sini ada amandemen UUD 1945. Ini termasuk ke dalam produk hukum. TAP MPR tahun 1998 ini juga termasuk produk hukum. Piagam HAM ini termasuk produk hukum. Undang-Undang RI nomor 39 ini termasuk produk hukum. Ya, ini produk hukum tentang HAM. Kemudian kalau untuk lembaganya, nah ini lembaganya ada Komnas HAM. Nah, ada Komnas HAM.
Komnas HAM itu merupakan lembaga negara mandiri setingkat lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai apa? Lembaga pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi HAM. Nah, di sini ada Komnas HAM itu memiliki wewenang. Yang pertama adalah melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak, menyelesaikan masalah secara konsultasi, kemudian menyampaikan rekomendasi kasus HAM ya kepada DPR, kemudian memberi saran kepada pihak yang bermasalah. Ini adalah wewenang dari Komnas HAM. Kemudian lembaga yang kedua adalah pengadilan HAM. Nah, pengadilan HAM itu pengadilan khusus ya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Ini pengadilan HAM ya. Terus ada lagi yang ketiga, lembaga yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat. Contohnya apa lembaga swadaya masyarakat? Contohnya Kontras, ada YLBHI, ada PBHI, ada BKBH. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan HAM ya. Kemudian di sini untuk pendekatan pembelajaran di sekolah terkait dengan HAM itu bisa menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini yaitu pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dimulai dari contoh-contoh dulu. Dimulai dari peristiwa, kasus-kasus, dan fenomena untuk ditarik kesimpulan umum. Jadi dari yang khusus ke umum, itu namanya induktif. Kemudian kalau pendekatan deduktif itu dimulai dari yang umum, kemudian ke yang khusus. Ya, ada juga pendekatan kontekstual, pendekatan yang digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari. Itu namanya kontekstual. Kooperatif ini berarti kerja kelompok ya. Kemudian inquiry. Ini semua adalah terkait dengan HAM tadi ya. Jadi bisa menggunakan pendekatan deduktif, induktif, kontekstual, kooperatif, inquiry, discovery, konstruktivistik, dan lain sebagainya. Ini untuk HAM ya. Sekarang kita ke soal yang terkait dengan HAM. Namun sebelum ke soal, barangkali ada yang ditanyakan terkait HAM, silakan. Silakan, barangkali ada yang bertanya terkait dengan yang sudah saya terangkan tadi. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Barangkali ada yang ditanyakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita langsung ke soal ya, Bapak Ibu. Oke, baik. Yang sudah pernah belajar bisa mengulang lagi ya. Mudah-mudahan bisa lebih paham lagi. Baik, ada yang baca salah satu? Silakan. Silakan. Ibu Anis Sulfia, silakan membaca nomor 1. Pelanggaran HAM di Indonesia dapat dibagi menjadi pelanggaran HAM berat dan ringan. Di bawah ini yang bukan merupakan contoh pelanggaran HAM berat adalah yang bukan. Berarti ya. Pak. B. Yang E. Yang B. B. Apa? B, Pak, penghinaan terhadap presiden. Ya, HAM berat itu adalah sudah mengancam nyawa, penghilangan nyawa. Berarti yang mana yang HAM berat? Berarti yang A ini HAM berat. Yang B juga. Yang B termasuk HAM berat apa enggak ini? Mengancam nyawa? Enggak. Tidak. Berarti yang tidak menghilangkan nyawa, Pak Nggih, yang Ya, yang bukan berarti di sini yang bukan HAM berat itu yang ini, Bapak Ibu. yang B. Nggih.
Jadi tadi kan sudah saya terangkan, kata kuncinya hak berat itu Ya, itu jelas. sudah mengancam nyawa atau penghilangan nyawa. Ya. Ini loh. Oke, selanjutnya nomor 2, ya silakan. Oke, saya Pak. Ya, silakan Bu. Lembaga Perlindungan HAM yang memiliki peran dalam menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah DPR untuk ditindaklanjuti adalah A. Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, B. Pengadilan HAM, C. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, D. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, E. Komnas HAM. Yang betul E. Komnas HAM. Komnas HAM ya, kata kuncinya apa Bu? Kok bisa Komnas HAM? Menyampaikan rekomendasi ya kan? Kasus pelanggaran hak. Iya, menyampaikan rekomendasi kepada DPR itu adalah wewenang dari Komnas HAM, ya kan? Wewenang dari Komnas HAM. Oke, selanjutnya yang nomor 3, silakan. Ya, silakan Ibu Nurhayani, silakan Bu. Salah satu lembaga bentukan pemerintah dalam penegakan hak asasi manusia adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Berikut ini yang bukan merupakan wewenang dari Komnas HAM adalah A. Melakukan perdamaian pada kedua belah pihak yang bermasalah, B. Menyelesaikan masalah serta konsultasi maupun negosiasi, C. Memberikan saran kepada pihak yang bermasalah untuk menjelaskan sengketa di pengadilan, D. Menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak asasi manusia kepada pemerintah dan DPR untuk ditindaklanjuti, dan yang E. Menjatuhkan dan menetapkan hukuman bagi pelaku pelanggaran HAM. Wewenang Komnas HAM yang mana? Wewenang Komnas HAM. Yang bukan ya ini ya, jadi yang bukan. Nah, yang bukan wewenangnya adalah yang E. Ya, kalau menjatuhkan dan menetapkan hukuman ini adalah pengadilan HAM ya. Kalau Komnas HAM itu wewenangnya ada di atas ini. Kalau menjatuhkan itu adalah pengadilan HAM ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, silakan Bapak Ibu. Ya, nomor 4, Ibu Lavenia Mega, silakan Bu. Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu ciri dari negara hukum adalah adanya jaminan hak asasi manusia. Penegakan HAM di Indonesia mengacu pada hukum internasional. Namun negara Indonesia dalam menegakkan hukum mempertimbangkan mengenai kedudukan negara Indonesia sebagai negara yang berdaulat secara hukum, sosial, dan politik. Upaya pemajuan HAM di Indonesia secara berurutan dalam bidang produk hukum, lembaga, dan lembaga swadaya masyarakat adalah. Oke, kita urutkan. Di sini disuruh mengurutkan mulai dari produk, kemudian lembaga negara, kemudian yang ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat. Yang mana kira-kira? Termasuk produk hukum. Piagam HAM termasuk produk hukum ya ini ya. Ini produk hukum. Kemudian Komnas HAM lembaga negara ya, betul ya. Nah, pengadilan HAM ini bukan swadaya. Berarti ini salah di sini. Nah, yang A salah, yang B kira-kira benar apa enggak, Bapak Ibu? Yang C? Salah ya. Pembentukan Komnas HAM ini termasuk, Komnas HAM kan termasuk lembaga negara ya. Kalau yang C Pak untuk biro konsultasi itu kan apa? Lembaga swadaya ya kalau biro konsultasi. Biro DKBH itu termasuk swadaya.
ditetapkan Piagam HAM, Pengadilan HAM, Ya, terus Biro? dan Biro Konsultasi. Berarti jawabannya C ya. Ya. Nah, yang D itu salahnya di mana? Pengadilan HAM ya. Di Undang-Undang RI. Itu bukan lembaga swadaya pengadilan HAM ini ya. Lembaga. Ya. Lembaga tapi bukan swadaya. Jadi yang benar adalah yang Oke. Panci besar tuh lah ya jadilah. Masa hangat itu tuh. Selanjutnya silakan nomor 5. Nomor 5, silakan Ibu Ida. Ibu Ida Cahlia, silakan Bu Ida. Mikrofonnya Bu Ida. Oh, iya, Bu. Iya, iya. Ya. Bentar. Peristiwa pelanggaran HAM berat yang disebabkan motif politik dan kecemburuan prasangka dan pengkambing. B. Peristiwa daerah operasi militer Aceh. Militer Aceh. Ini di sini adalah motifnya kecemburuan ekonomi, rasisme, prasangka, dan pengkambing hitaman. Ini terjadi ketika peristiwa kerusuhan 13-15 Mei. Pas waktu ini ya, lengsernya Orde Baru, lengsernya Orde Baru. Nah, itu ya. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, selanjutnya yang nomor 6, silakan. Nomor 6, silakan Ibu Dian Anis. Silakan Bu Dian. Mana? Bu Dian. Iya, maaf Bu, ambil nasi. Ya. Nomor 6 gitu, Bu. Ya. Berikut ini ada sejumlah pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 1. Kasus perusakan benda milik orang lain. 2. Kasus penghinaan yang merendahkan harkat dan martabat orang lain. 3. Kasus peristiwa Tanjung Priok. 4. Kasus tragedi Semanggi. 5. Kasus pembunuhan aktivis buruh bernama Marsina. 6. Kasus pelarang seseorang beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Yang tidak tergolong pelanggaran HAM berat adalah Bu. 1, 2, 6. 2. Satu dengan iya. Iya, 1, 2, 6 betul. 1, 2, 6 ya. Kenapa yang nomor 3, 4, 5 itu kok enggak dipilih? Menghilangkan nyawa. Menghilangkan nyawa karena sudah penghilangan nyawa ya. Jadi jawabannya yang benar adalah 1, 2, dan 6. Berarti E. Jadi paham ya nyampe sini ya untuk HAM ya. Iya, Pak. Oke, selanjutnya silakan. Nomor 7. Nomor 7. Ibu ya. Ibu Ana Budi Harti, silakan. Ana Budi Harti. Oke. Terlihat, Oke. Bu? Saya kebawakan saja ya, biar Ya. enggak potong. Bu Ana nggak ada ya. Bu Musniati, silakan. Bu Musniati. Mikrofonnya, Bu. Ana. Ya, baik Bu. Ya. Pengadilan HAM
Pengadilan HAM dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM merupakan A. Pengadilan tingkat tinggi yang berwenang memeriksa keputusan perkara pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. B. Pengadilan khusus terhadap setiap pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran berat maupun ringan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia. C. Pengadilan khusus yang berwenang memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM yang khusus menangani perkara HAM anak dan perempuan dilakukan oleh warga negara Indonesia dan terjadi di luar batas teritorial wilayah Indonesia. D. Lembaga independen non pemerintah yang mengadili pelanggaran HAM. E. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat, bahkan memutuskan warga negara Indonesia yang terjadi di luar batas wilayah Indonesia. Pengadilan HAM. Oke, yang mana Bu? B, kayaknya B, Pak. Y. Ya, pengadilan Pak, HAM B. itu ya pengadilan khusus ya kan? Pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat ya. Nah, khusus menangani pelanggaran HAM berat. Jadi jawabannya adalah yang E. Pengadilan khusus. Ya. Yang E Bapak Ibu jawabannya. Pengadilan khusus yang menangani pelanggaran HAM berat ya. Kenapa Kak nggak B, Pak? Enggak B. B-nya kan ada ringan. Oh, berarti tahun 2000 itu tentang pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM itu merupakan pengadilan khusus yang menangani HAM berat. Ya, baik itu yang terjadi di dalam maupun di luar batas wilayah Indonesia. Ya, jadi jawabannya E ya, Bapak Ibu, bukan B ya. Oke. Nah, sudah selesai untuk HAM ya. Nyampe sini ada yang tanya sebelum saya lanjut ke pembahasan yang lainnya? Tidak ada? Pak Ilmi, Ya. soalnya di kuisis kok agak sulit ya Pak, daripada kita waktu ini bimbelnya. Daripada Apa itu memang bimbel ya. agak sulit. Enggak, maksudnya Karena Bapak Ibu kan belum menguasai kata kunci, jadi kan agak sulit. iya. Nah, malam hari ini kira-kira mudah kenapa? Karena sudah tahu kata kuncinya ya. Iya, Pak. Saya tadi malam coba PPKN dapat 56. Nah, iya, karena enggak tahu kata kuncinya. Kalau sudah tahu seperti tadi kan, kalau enggak tahu sama sekali kata kuncinya ya jelas ya. Mesti nilainya nanti. Pak Ilmi. Baik, silakan. Iya, Pak. Nanti yang dibahas agak panjang, Pak. Soalnya kemarin saya lihat di kuisisnya itu soalnya panjang-panjang gitu. Barangkali kita nanti membahasnya Soalnya soal panjang-panjang. panjang terus ada kata kunci ya case-nya. Ya, baik. Barangkali nanti kita temukan waktu UP panjang gitu soalnya terus gimana kita caranya untuk menemukan case-nya itu gitu loh, Pak. Oke. Makasih, Pak. Pak, bisa dijelaskan ulang nggak tentang yang pelanggaran HAM berat yang tahun 2020 tadi itu, Pak? Loh, tadi kan sudah ada pembahasannya Bu di sini Bu tadi ya. Coba kita lihat ya. Tadi ketika saya menjelaskan HAM, nah ini pengadilan HAM itu kan untuk yang HAM berat. Ya, tadi yang B kenapa kok salah? Karena ada yang ringan tadi. Jadi jawabannya ke E ya. Oh, berarti kalau pelanggaran HAM ringan nggak pakai diadili ya, Pak ya? Jadi ini untuk yang HAM berat saja ini, yang pengadilan HAM ini ya. Pengadilan khusus terhadap pelanggaran HAM berat. Nah, ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi dari materi saja tadi
kita bisa mengambil kesimpulannya ya. Baik, ada lagi barangkali lah ini tadi ada yang tanya BH lah. BKBH itu termasuk. Kemudian ada YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, itu termasuk swadaya. PBHI itu juga swadaya. Elsam, BKBH itu termasuk swadaya. Sekarang kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu Pancasila ini ya, kausalitas ya, kausalitas. Ada kausa materialis. Kausa materialis itu nama lainnya apa Bapak Ibu? Halo, nama lainnya apa? Kausa materialis itu. Nama lainnya adalah asal mula bahan. Asal mula bahan Pancasila itu dari apa Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab? Silakan. Asal mula bahan dari apa Bapak Ibu Pancasila? Halo, masih bisa didengar suara saya? Nilai-nilai bangsa. Asal mulanya itu ya dari nilai-nilai yang ada di kehidupan bangsa Indonesia. Ya, nilai-nilai adat, nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai religius, itulah asal dari Pancasila. Ya, asal mula kepribadian bangsa. Nah, asal mula bahannya dari situ ya, digali dari nilai-nilai yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian ada kausa formalis. Nama lainnya adalah asal mula bentuk. Asal mula bentuknya dari mana Bapak Ibu? Dari rumusan Mula Pancasila. bentuknya ini ya, ketika Insinyur Soekarno bersama Muhammad Hatta serta BPUPKI merumuskan dan membahas Pancasila. Itu berarti asal mula bentuknya. Dari situ bentuknya itu ya. Kemudian ada kausa efisien, asal mula karya. Nah, asal mula karya Pancasila ialah panitia persiapan kemerdekaan. Asal mulanya dari sini. Ya, asal mulanya dari PPKI. Kemudian kalau kausa finalis itu berarti asal mula tujuan. Tujuannya ditetapkan oleh PPKI sebagai apa tujuannya? Sebagai dasar negara yang sah. Gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini kausa materialis itu apa? Nilai-nilai. Ya, nilai-nilai. Kalau formalis itu apa? Ada kaitannya dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kalau efisien ada kaitannya dengan PPKI. Kalau finalis itu berarti sudah menjadi dasar negara. Nah, paham nyampe sini? Saya ulang sekali lagi ya. Materialis itu berarti nilai-nilai. Formalis itu ada kaitannya dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Efisien itu kaitannya dengan PPKI. Nah, kemudian yang finalis itu berarti ditetapkan sebagai dasar negara. Itu berarti finalis, berarti sudah final ya. Nah, sekarang kita berlanjut ke fungsi Pancasila. Yang pertama sebagai ideologi negara. Ideologi negara berarti apa di sini? Diimplementasikan dalam pembangunan nasional. Ya, ini berarti ideologi negara sebagai dasar negara. Kalau sebagai dasar negara berarti mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Ini kata kuncinya ya, yang saya garis bawahi ya. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia itu diawali dari zaman Sriwijaya. Ya. Kemudian yang keempat
Pancasila sebagai kepribadian. Sebagai kepribadian berarti sikap mental, tingkah laku, serta perbuatan. Bangsa Indonesia mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Ini berarti kepribadian. Pancasila sebagai kepribadian. Kalau sebagai pandangan hidup gimana, Pak? Semua aktivitas, seluruh aktivitas kehidupan itu harus sesuai dengan sila Pancasila. Itu berarti sebagai pandangan hidup. Sebagai sumber hukum jelas ya, sebagai perjanjian luhur ini kaitannya dengan proklamasi 17 Agustus ya. Sebagai cita-cita itu termuat di mana? Termuat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu alinea yang keberapa, Bapak Ibu? Halo? Keempat. Keempat ya. Oke, nyampe sini ada yang tanya terkait dengan Pancasila. Kalau yang mempersatukan bangsa itu ada di sila yang ketiga. Ya. Nah, saya ulang sekali lagi, yang sering keluar itu ini loh. Sebagai dasar negara berarti mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila sebagai kepribadian berarti mempunyai ciri khas yang membedakan dengan bangsa lain. Itu berarti sebagai kepribadian. Kalau sebagai pandangan hidup bangsa itu berarti semua aktivitas itu harus sesuai dengan sila dari Pancasila. Oke, baik, biar lebih paham kita ke soal ya. Maaf Pak, suaranya kok kecil ya? Jadi agak susah terdengar. Suaranya saya. Yang lainnya gimana Bapak Ibu? Iya Pak, tempat saya saja. Jelas Pak. Normal. Jelas. Saya Normal. juga, Pak. Jelas, Pak. Dibesarkan Bu volumenya barangkali. Sudah. Volumenya sudah saya fullkan ini. Oh, Jangan pakai wifi, Bu. Pakai data. Saya pakai kuota. Pakai kuota. Sinyal berarti. Ya berarti sinyalnya Bu. Dimatikan videonya Bu. Ganti laptop Bu. Dimatikan videonya saja biar sinyalnya bagus. Jadi start videonya itu dimatikan ya. Jadi biar kedengaran suaranya saja. Oke. Nomor 1 silakan. Nomor 1. Ada yang ada silakan. Silakan Ibu Wilda ya. Ayo Bu Wilda. Ya. Silakan Bu Wilda, mana suaranya? Halo, ya, silakan. Bu Wilda. Bu Justina Tonda, silakan. Sabar Bu, saya barusan bergabung nih. Maksudnya baca soalnya kah? Ya, baca soal nomor 1. Nomor 1. Ya. Nilai. Oke, sepertinya suaranya hilang. Ibu Lavenia Mega, silakan Bu Lavenia. Nomor 1 ya? Ya. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dimaksudkan untuk ini sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara tadi kata kuncinya apa Bapak Ibu? Penyelenggaraan pemerintahan. Betul sekali. Mengatur penyelenggaraan pemerintah. Jadi jawabannya adalah B. Yang A ini perjanjian luhur, berarti ya perjanjian luhur ya.
Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang C ini mengatur perilaku. Berarti sebagai apa Bapak Ibu? Pribadian. Ya. Yang seluruh aktivitas harus sesuai dengan Pancasila berarti pandangan Hidup. Pandangan hidup. Ya. Paham ya? Nyampe sini ya Bapak Ibu ya untuk Pancasila ya. Nah. Baik, yang selanjutnya yang nomor 2 kita ke 5 ya, silakan. Ya, silakan. Ibu siapa nih? Ibu Sri Rahayu, silakan Bu. Ibu Sri Rahayu, ya silakan. Norma merupakan aturan bertingkah laku dalam bermasyarakat. Norma memiliki sifat norma dibuat bertujuan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Norma-norma yang berlaku di masyarakat antara lain 1. Pasiliran, 2. Menerima sesuatu dengan tangan kanan atau yusik, 3. Ngaben, 4. Jangan makan sambil berdiri, 5. Berbahasa dengan kromo inggil. Dari 5 contoh norma tersebut yang termasuk custom adalah yang custom 1 dan 3. 1 dan 3, ngaben sama pasiliran. Pasiliran. Custom itu adalah adat istiadat. Adat istiadat. Ya, ngaben dan pasiliran. Ini termasuk ke dalam custom. Bapak Ibu tahu sungkeman ya? Tahu Pak. Nggih, tahu Pak. Itu Sungkeman yusik. termasuk adat istiadat apa enggak? Enggak. Kalau Tidak. menurut saya yusik. Ya. Kan bukan yusik ya. Apa? Itu masuk ke folkwise. Folkwise. Ya. Folkwise berarti cerita rakyat nggak tahu Pak? Loh, kok cerita? Folkwise sih. Iya sih. Bukan. Coba kita lihat ya. Bentar. Nilai-nilai. Nah, inilah. Yusek itu kan cara ya, Bapak Ibu ya. Yusek itu cara makan, cara sendawa, ya. Itu berarti yusek ya. Lebih ke hubungan individu. Kemudian ada mores. Tata kelakuan. Tata kelakuan. Ya. Terus ada custom. Adat istiadat. Adat istiadat ya. Ada lagi hukum. Hukum ini sudah jelas ya Bapak Ibu. Kemudian ada fashion. Fashion itu berkaitan dengan gaya ya. Gaya rambut, gaya pakaiannya itu berarti ke fashion atau mode. Nah, ada juga yang satu itu di sini tidak tercantum yaitu folkwise ya. Jadi di atasnya mores ya, di atasnya mores sebelum custom. Ya, sebelum custom. Nah, coba di sini ada keterangannya apa enggak ya? Sepertinya oh, langsung ya. Jadi intinya itu Bapak Ibu ya. Intinya seperti tadi. Untuk yang ini jawabannya adalah adat ya. Kenapa kok adat? Karena yang ditanyakan adalah custom. Custom itu kata kuncinya adat. Jadi di sini ada adat pasiliran, yaitu adat pemakaman unik bagi bayi-bayi yang meninggal di Toraja. Kalau Ngaben itu adat dari mana Bapak Ibu? Bali. Dari Bali ya. Apa Pak tadi folkwise itu? Folkwise itu di atasnya custom, Bu. Di atasnya custom. Ya, nanti saya carikan ya. Ini ternyata di sini saya kurang nulisnya ini ya.
Jadi ada satu lagi sebenarnya ya. Nanti setelah ini nanti saya share di grup lah ya, enggak apa-apa. Biar enggak nyari-nyari Iya, juga. Pak. Kita lanjut saja ke berikutnya. Soal yang selanjutnya, ya nomor 3, silakan. Ya, nomor 3, Ibu Masruroh ya. Silakan Bu. Baik, Bu. Seorang perempuan tidak diperbolehkan menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dia berasal dari suku tertentu. Yang menurut orang tua tersebut, suku calon menantu memiliki karakter keras yang memiliki perangai yang berbeda dengan sukunya. Sikap orang tua tersebut dilatar belakangi oleh yang D, Pak. Stereotip. Stereotip Ya, ya. yang D. Stereotip ini Berprasangka kata buruk. kuncinya adalah pelabelan ya. Iya. Memberi label negatif. Kalau di sini negatif ya. thinking. Karakternya itu keras. Nah, berarti pelabelan. Di sini memberi label. Padahal tidak semuanya juga keras kan begitu ya. Nah, berarti termasuk stereotip. Lah, prasangka ini Bapak Ibu itu bisa positif, bisa negatif ya. Berdasarkan keyakinan stereotip. Nah, prasangka yang berbasis ras disebut rasisme. Yang berbasis etnis disebut apa Bapak Ibu? Etnisme. Etnis. Nah, ya, jadi prasangka itu bisa positif, bisa negatif ya. Nah, prasangka yang berbasis ras itu berarti rasisme. Prasangka yang berbasis etnis disebut etnisisme. Nah, kalau yang stereotip itu yang ini Bapak Ibu. Cenderung memberi label ya kan, memberi label atau cap tertentu pada kelompok tertentu ya. Jadi jelas ya, tadi jawabannya adalah stereotipe ya. Nah, stereotipe yang negatif atau memandang rendah kelompok lain ya. Ini stereotip. Kemudian etnosentrisme itu adalah menilai budaya orang lain standarnya adalah budayanya sendiri. Ini kata kuncinya, etnosentrisme. Kemudian kalau rasisme tadi sudah ya, tadi ya rasisme itu cenderung dia itu menguasai. Contoh ras kulit putih dengan ras kulit hitam. Yang menguasai siapa Bapak Ibu? Yang Jawa. kulit putih ya, kulit hitam tidak diberi kesempatan. Nah, berarti ini termasuk rasisme ya. Nah, kemudian ada diskriminasi. Diskriminasi itu tindakan yang membedakan. Itu namanya diskriminasi. Jadi jelas untuk soal yang kita tampilkan tadi di sini adalah termasuk ke dalam pelabelan atau disebut dengan stereotipe berbentuk label negatif ya. Oke, selanjutnya yang nomor 4, silakan. Nomor 4, silakan. Nomor 4. Ibu ya, Bu Musniati, silakan Bu. Baik, Bu. Seorang guru kelas 5 semester 2 dengan kompetensi dasar 3.2 memahami hak dan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Bahan ajar berbasis ICT yang dapat digunakan adalah A. PowerPoint tentang perbedaan antara hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. B. Gambar rapat Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat. C. Mapping hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus dituliskan pada lembar kertas yang dibagikan guru. D. Video rapat yang dilaksanakan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat
YouTube pelantikan menteri di Istana Negara. Yang betul A. PowerPoint Ya. tentang perbedaan antara hak dan kewajiban tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang betul apa? Yang betul A ya. Ini KD-nya ini adalah KD pengetahuan ya. 3.2, kemudian memahami ini masuk ke dalam C2 ya. Di sini yang ditanyakan adalah bahan ajar yang berbasis ICT. Maka di sini kita pakai PowerPoint. Juga materinya harus sesuai ya di sini. YouTube ini juga termasuk ICT, tapi di sini kan tidak sesuai ya. Sesuai dengan materinya. Tidak sesuai yang diminta ya kan. Ya, maka dia salah di sini ya. Yang lebih cocok adalah video kan juga termasuk ICT juga, tapi karena tidak cocok dengan yang diminta maka salah di sini jawabannya. Oke, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini ada kekeliruan kemarin itu jawabannya ya. Nah, karena di sini coba ada salah satu yang baca, silakan. Ya, silakan. Ibu Nur Rohomariah. Silakan Bu Nur. Bu Widya, guru kelas 3 pada semester Gasal sedang menyusun muatan PKN pada KD menceritakan arti gambar pada lambang negara Garuda Pancasila. Rumusan indikator pencapaian kompetensi keterampilan yang sesuai adalah keterampilan ya. Jadi menyajikan dalam bentuk iya. Jadi kalau keterampilan itu bentuknya adalah menyajikan. Gitu ya. Kalau menceritakan ini masuk ke pengetahuan latihan ya. Nah, atau kalau kita lihat KKO ya, jadi menceritakan itu masih masuk pengetahuan. Jadi kalau yang keterampilan itu adalah menyajikan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang A ya. Oke. Baik. Pak, berarti kunci jawaban yang ada di ini berarti kurang tepat ya Pak? Karena kunci jawaban yang kemarin itu kita print itu yang betul B. Nah, lah ya, makanya saya revisi itu, Bu. Jadi kalau yang di latihan-latihan itu yang di print itu yang terbaru sudah saya ganti, ya, Bu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A ya. Oke, Pak. Nah, kalau sudah kadung ngeprint di revisi lagi, Bu ya. Kalau sudah kadung ngeprint jawabannya keliru direvisi ya. Baik, selanjutnya yang nomor 6, silakan. Ya, nomor 6. Laode Adi Imran. Silakan. Seorang guru kelas 3 semester genap akan membelajarkan PPKN dengan indikator 3.2.1 mengidentifikasi kewajiban sebagai warga sekolah. Materi pokok dan bahan ajar yang sesuai adalah ini sebagai warga sekolah. Keinginan damai. C. Yang mana, Bapak Ibu? Yang C, Pak. Yang C. Kenapa kok pilih yang C? Karena itu materinya kewajiban warga sekolah. Indikatornya kan mengidentifikasi kewajiban, hanya kewajiban. Jadi kewajiban ya. Oke, terus bahan ajarnya itu ya berupa contoh-contoh kewajiban dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, betul. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7. Silakan. Nomor 7. Ya. Nomor 7. Fauzia Astri, silakan Ibu Fauzia Astri. Pada kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985 telah terjadi pembunuhan di luar hukum dan penghilangan orang secara paksa.
Korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda jika kasus penembakan misterius ini dimasukkan dalam kasus pelanggaran HAM berat? A. Tidak setuju karena hal itu dilakukan oleh aparat terhadap penjahat yang meresahkan masyarakat. Tindakan aparat dipuji oleh masyarakat. B. Tidak setuju karena dari nama penembakan misterius tidak jelas siapa pelakunya dan hal itu berarti tidak bisa dibuktikan pelakunya. C. Tidak setuju karena dalam kasus tersebut tidak ada bukti hukum yang menunjukkan jika aparat sebagai pelaku penembakan. D. Setuju karena peristiwa tersebut mengandung unsur kejahatan kemanusiaan yang meluas dan sistematis terhadap warga sipil. E. Setuju karena peristiwa tersebut dalam peristiwa kriminal dan sudah dijatuhkan vonis hukuman kepada pelakunya. Pak. D jawabannya. Nah, penembakan ini kan berarti sudah penghilangan nyawa ya. Nah, kalau sudah penghilangan nyawa, berarti setuju atau tidak termasuk yang berat? Setuju. Setuju. Kalau setuju berarti jawabannya antara D dan E. Yang mana kira-kira? D. Nah, kalau hanya kriminal itu ya enggak masuk HAM berat ya. Berarti jawabannya yang tepat adalah yang D. Ya. Oke, lanjut. Nomor 8, Ibu Dwi Aryani, silakan. Ibu Dwi Aryani. Mengatur berbagai segi kehidupan, termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan adat Sunda yang terakhir adalah Pabetot Bakakut Hayam, yaitu sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik-menarik ayam bakar utuh. Yang mendapat bagian lebih besar harus proses ini berarti rezeki diterima harus dinikmati bersama. Acara pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai norma A. Mores, B. Custom, C. Fashion, D. Model, E. Usage. Custom. Ada Sunda ya. Nah, Custom. berarti termasuk ya, termasuk custom. Oke, lanjut berikutnya. Kata kuncinya kalau sudah tahu pasti bisa jawab Bapak Ibu ya. Nomor 9, Ibu Yohana Nana. Silakan. Upaya Ibu pemajuan HAM dilakukan dalam bidang produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita di media sosial tentang perlindungan anak yang diberikan kepada anak PS dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai Ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan terhadap anak PS. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di media sosial tersebut? A. Tidak benar karena Kak Seto di KPPI dan Aris Merdeka Sirait Komnas PA. B. Benar karena Kak Seto bertugas mewakili KPAI dan Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM. C. Tidak benar karena Kak Seto bertugas di LPAI dan Aris Merdeka Sirait di Komnas PA. D. Benar karena Aris Merdeka Sirait mewakili Komnas HAM sebagai lembaga swadaya masyarakat. Kak Seto bertugas mewakili KPI sebagai lembaga independen. Apa ya jawabannya? Jawabannya apa kira-kira? Nah, di sini kan Kak Seto dan Aris Merdeka Sirait itu ketua KPAI. Benar kan enggak? Salah kan? Nah, ya, tidak. Nah, berarti tidak benar. Ya, tidak benar kan? Yang benar Iya. ini. Nah, ini. Kak Seto itu di LPAI, Pak Aris itu di Komnas PA. Ya kan? Jawabannya berarti tadi kan tidak benar. Di Ya. KPAI. Berarti tidak benar yang mana? C. Jawabannya ya. Kadang-kala memang soalnya itu soal-soal yang terbaru. Bisa terupdate. Yang terjadi di kehidupan nyata ya. Ditanyakan ya.
Oke, selanjutnya silakan. Kalau seperti ini gampang ini, ayo. Nomor 10, Ibu Apriatin. Silakan, Bu. Baik, nomor 10. Perhatikan pernyataan berikut. Siswa dilarang menggunakan make up berlebihan, membayar iuran kas RT, tidak boleh memanjangkan rambut untuk siswa laki-laki, pemberlakuan jam wajib belajar, setiap hari Minggu orang tua membawa balita ke posyandu, penerapan norma hukum di sekolah ditunjukkan oleh nomor 1 dan 4. Norma hukum di sekolah. Dilarang menggunakan makeup berlebihan, betul ya. Betul. Ini salah, ini di masyarakat tidak boleh Tidak boleh memanjangkan 1 rambut. dan Betul. 3. Jawabannya. 1, 3 ya. Ya, 1 dan 3. Nah, oke, 1 Tidak dan boleh memanjangkan 3. rambut. Ini seperti ini soal-soal bonus ya. Dan memang ada nyata ya. Jadi ada 1, 2, 3 itu kadangkala ada soal-soal yang memang mudah Bapak Ibu. Jadi tidak semuanya itu sulit ya. Oke, silakan lanjut. Nomor 11. 11, Ibu Kowiyah. Silakan, Bu. Siti Kowiyah. Silakan, Bu. Oh, suaranya nggak muncul ya? Seorang guru kelas 3 semester 2 pada muatan PKN mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Seorang guru akan melatih siswa untuk menemukan, memilih nilai, menganalisis, memutuskan nilainya sendiri, dan akhirnya melakukan secara berulang-ulang nilai yang dipilihnya sendiri. Untuk mencapai nilai-nilai tersebut, model pembelajaran berbasis metode yang terdiri oleh guru tersebut adalah ya, yang mana Bapak Ibu? Termasuk apa Yang ini? A, Pak. Yang A. Yang A, ya. Value, nilai. Kuncinya di mana? Kata kuncinya? Nilai. FCT itu kata kuncinya menemukan, memilih, menganalisis, dan memutuskan. Kalau ada seperti ini berarti termasuk FCT. FCT. Oke. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut kata kuncinya tadi. Nah, itu forecast sudah saya kirim ya di grup ya. Jadi forecast itu kebiasaan ya, kebiasaan. Tadi kan enggak ada kan di situ ya. Sudah saya kirim di grup Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan untuk Pak Ilmi, sintak inquiry ada berapa Pak tahapannya? Oh, sintaknya sudah ada di LMS Bu, bisa di download ya. Itu saya taruh di, sebentar saya carikan. Nah ini di PDF sintak model pembelajaran Bu ada. Iya ya Pak. Nah, di LMS. Nah, nanti bisa di-download sendiri ya. Di LMS sudah ada. Jadi di bawahnya PTK ya. Kan ada PDF matematika, kemudian PDF PTK, kemudian PDF sintak pembelajaran. Ada di situ. Iya, saya belum nyampe situ. Nah, baik, kita lanjut ke sini Bapak Ibu. Ini harus kita pelajari juga ya, karena ini termasuk juga bahasannya sama dengan tadi ya. Oke,
Silakan, salah satu ada yang baca, silakan. Ya, silakan. Ibu Erlina Febrianti, silakan Bu Erlina. Secara yuridis, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia HAM sangat penting diwujudkan karena A. Penegakan HAM merupakan ciri negara demokratis. B. Jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi. D. Penghormatan terhadap HAM merupakan amanat ideologi negara. D. Penegakan HAM merupakan bagian tidak terpisahkan dari kebijakan presiden. E. Pengakuan terhadap HAM Ya, terdapat yang dalam mana? berbagai jenis peraturan. Apa? Yang A. Penegakan HAM merupakan ciri negara demokratis. Secara yuridis ya, secara hukum. Nah, secara yuridis berarti yang mana Bapak Ibu? Secara yuridis itu berarti terdapat dalam konstitusi ya. Jadi jaminan perwujudan HAM terdapat dalam konstitusi ya. Jadi sudah ada di konstitusi kita ya. Itu secara yuridis ya. Nah, jawabannya B. Tadi Ibu jawab apa tadi? Yang A ya. Jadi yang benar adalah yang B. Baik, selanjutnya silakan nomor 2. Ya, nomor 2, Ibu Cynthia. Ibu Cynthia, silakan. Ada. Dibuka mikrofon ya, Bu. Ada. Ibu Karsini Sari, silakan, Bu. Ibu Karsini Sari. Tidak ada juga. Ibu Silviana. Ya. Nomor 2 nggih, Bu. Silakan. Silakan Bu Silviana. Nggih, bagi bangsa Indonesia, pengakuan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia atau HAM sangat penting diwujudkan karena merupakan salah satu bentuk pengamalan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang B, nggih, Pak. Yang mana? HAM itu masuk pengamalan sila keberapa ya? Kemanusiaan. Yang B, Pak. Ya. B, Pak. Ya, Pak. Kemanusiaan. Iya, betul. HAM itu kan berkaitan dengan kemanusiaan. Ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke. Selanjutnya yang tabel. Silakan. Nur Hayati, silakan Bu. Ya nggak Bu Nur Hayani, Bu Nur Hayani. Ya, silakan. Mulai dari yang kotak-kotak A-nya langsung. Ya. Ditetapkannya berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM. B. Penegakan HAM atau langsung nomor 2 ke bawah ya, Bu? Langsung. Ya, kalau ada soal semacam ini, langsung Bapak itu ya. Memang langsung baca paham, ininya paham. saja Baca ya. pertanyaan. Ya. Baca pertanyaannya dulu baru ke atas ya. Ya. Coba dibaca dulu. Pada tabel tersebut, manakah Berdasarkan data pada tabel tersebut, manakah yang merupakan upaya pemajuan HAM pada periode 1998 sampai dengan sekarang? Ya, oke. Sudah ketemu ya untuk kata kuncinya ya, upaya pemajuan HAM. Nah, sekarang kita lihat yang mana kira-kira.
Oke, yang mana Bapak Ibu? Agak sulit ini ya. Iya Pak, Hoci ini Pak. Level benar enggak itu? 1A. Ini kan namanya 1A. Kan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM, benar? Benar. Benar. Oke. 1A benar ya. Kemudian yang selanjutnya 1B gimana? 1B, pengakuan HAM lebih menekan kepada perwujudan hak berserikat melalui organisasi politik. Tidak Salah. masuk. Tidak masuk ya. Oke. Tidak masuk. Yang C juga tidak masuk, ya kan? Tidak masuk. Kemudian yang 2A gimana? Diadakan berbagai seminar tentang penegakan HAM. Diadakan seminar tentang penegakan HAM. 2B, 2A, benar apa salah? Masuk. Kurang tepat ya, kurang tepat ini. Oke, ini tadi kurang tepat, ini kurang tepat. Nah, ditegakkannya kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi cocok. Ya kan? Nah, biasanya kan pers itu kan dibatasi. Nah, padahal pers itu, kebebasan pers itu salah satu pilar demokrasi, benar. 2B. Program rencana aksi nasional HAM. Enggak. Berarti 1A, 2B, terus 3-nya yang mana Bapak Ibu? 3-nya yang mana ini? C, Pak. 3A, B, C. 3C. Komisi Nasional Hak Asasi, Komnas HAM, ya betul ya? Oke, Betul, cocok Pak. dengan yang kita pelajari tadi ya. Berarti jawabannya adalah 1A, 2B, 3C, ya kan? Berarti jawabannya 1A, 2B, 3C. Jawabannya. Oke, ada yang harus saya loncati kalau memang enggak terlalu penting ya. Oke, langsung. Ini kira-kira jawabannya apa ini? Sejak lahir. Dengan demikian hak asasi mempunyai sifat apa? Tadi kan sudah saya terangkan di awal tadi sifat-sifat dari hak asasi. Ini berarti apa ini? Hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Sejak lahir berarti apakah hakiki? Betul ya. Jadi kata kuncinya hakiki itu berarti di bawah sejak lahir. Namanya hakiki. Oke. Sejak lahir hakiki gitu Pak ya. Sejak lahir itu berarti hakiki ya kan. Kalau yang universal itu berlaku untuk seluruh umat manusia, itu universal ya. Oke, yang nomor 6 silakan. Oke, nomor 6 Ibu Uswatun Hasanah. Silakan Bu. Pada dasarnya. Ya, ada. Dasarnya upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM sering mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Hal tersebut disebabkan karena penegakan HAM masih bersifat parsial atau berdiri sendiri. Untuk itu dibutuhkan peran serta segenap komponen bangsa, yaitu masyarakat dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana hubungan peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengakuan, penghormatan, dan penegakan HAM? Nah, jadi di sini peran serta
pemerintah dan masyarakat ya. Kira-kira yang mana ini? Ayo, kata kuncinya peran serta. Ayo, yang mana? Silakan. Peran serta masyarakat dan pemerintah. Yang A. Masyarakat kok melakukan tindakan tegas, bisa apa enggak? Enggak bisa. Ya, salah ya. Tindakan tegas dan keras. Ya, salah ini ya. Nah, yang B. Kira-kira gimana? Pemerintah memaksa untuk patuh terhadap semua kebijakan dalam. Nah, kok memaksa ini ya. Yang mengkritisi diberi sanksi. Salah ya? Salah ini. Yang E. Yang D, Pak. Yang E. Yang E ya? Iya. Iya, lebih cocok yang E. Pemerintah bertindak sebagai regulator atau pembuat kebijakan, sementara masyarakat mendukung dengan tetap bersikap kritis. Ini yang cocok ya. Jadi yang buat itu adalah pemerintah, ya kan? Yang menegakkan juga pemerintah. Lah masyarakat itu mendukung, tapi juga bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Ini yang benar ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, lanjut berikutnya yang nomor 7 ayo. Masih ingat tadi swadaya masyarakat yang mana Bapak Ibu? Ayo, swadaya masyarakat yang mana ini? Swadaya. Yang D. Komnas HAM ya? Bukan. Bukan. Oke, yang mana kira-kira? Yang D ya, kontras. Yang D. Jawabannya Kekerasan terhadap perempuan. Jadi jawabannya adalah kontras, YLBHI ya kan, LSAM itu tadi kan sudah saya sebutkan contohnya ya. Nah ini jawabannya. Ini adalah swadaya masyarakat ya. Oke, selanjutnya. Nah, memusnahkan, menghancurkan sebagian atau seluruh kelompok bangsa, namanya apa itu? Kejahatan apa itu Bapak Ibu? Antara yang A dan B, ya kan? Genosida. Genosida, betul sekali. Jadi kejahatan genosida itu termasuk kejahatan HAM berat. Mengapa? Karena dia memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok. Nah itu. Berarti sudah terjadi penghilangan nyawa, maka dia termasuk HAM berat ya. Oke, nomor 9. Ayo silakan. Kalau ada bullying seperti ini gimana ini? Ayo silakan. Silakan, Ibu Mulyani. Silakan, Bu. Ibu Mulyani, ada nggak? Ibu Anita Silvianti. Iya, Bu. Saat ini terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk tindak kekerasan yang menimpa para pelajar. Tindak kekerasan tersebut sering dikenal dengan istilah bullying. Pelaku bullying bisa dari oknum pelajar atau pihak lainnya. Tindakan tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila penegakan HAM dapat diwujudkan di berbagai lingkungan kehidupan. Sebagai seorang pelajar, bentuk peran serta yang dapat ditampilkan untuk mencegah terjadinya bullying sebagai bagian dari upaya menegakkan HAM. Di antaranya adalah dengan peran serta siapa ini? Peran serta pelajar ya. Iya. Sebagai peran sertanya dalam mencegah bullying apa kira-kira? Membuat tulisan tentang pencegahan pemerintah kepada pemerintah enggak mungkin ya kan? Yang B, Pak. B. B. Yang B meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying. Oh, bullying. Pak. Membuat tulisan tentang pencegahan Bullying ini sudah sangat berbahaya ini. C, Pak. Ya. C. Kalau hanya
meningkatkan pemahaman mengenai jenis-jenis bullying itu berarti di sini tidak mencegah, ya Iya. kan? Jadi C. Nah, supaya bisa mencegah ya dilaporkan. Yang betul. Kepolisian dan kepala sekolah. Karena kan di sekolah. Cocok ya. Jadi bullying ini sudah sangat meresahkan, tindakan kekerasan, maka juga harus tegas di sini, yaitu dengan cara apa pencegahannya, yaitu dengan melaporkan kepada baik kepada kepala sekolah ataupun kepada aparat kepolisian. Oke, lanjut berikutnya. Ini kasus HAM. Silakan. Nomor 10 ya. Ya. Mirotin Baro. Silakan. Ya, Bu. Ya, Ibu. Nomor 10, kasus perbudakan buruh kuali yang pernah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang atau PN Tangerang dengan terdakwa YI dan kawan-kawan merupakan salah satu kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kasus tersebut sebenarnya dapat dihindari apabila masyarakat berperan serta dalam upaya penegakan HAM untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan oleh anggota masyarakat diantaranya adalah bentuk peran serta anggota masyarakat. Silakan Bu, yang mana kira-kira? Bentuk peran serta ya, mencegah terjadinya HAM. Yang mana kira-kira? Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi. Masyarakat B. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. B. Peran serta melaporkan. Ya, jadi di sini kan ceritanya kan pelanggaran HAM itu sebenarnya kan dapat dihindari kan gitu ya. Apabila masyarakat itu mau peduli kan gitulah. Bentuknya gimana kepeduliannya itu supaya bisa dihindari? Apa kira-kira? Mengawal tidak mungkin. Kalau mengawal ini ya DPR kan ya. Kalau undang-undang ini DPR ya tugasnya. Melaporkan setiap pelanggaran HAM bisa jadi. Bisa jadi. Melaporkan setiap pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat. C. Bisa jadi. Saya kasih tanda saja ya. Meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban hak asasi bisa jadi. Mengawasi kinerja Komnas HAM. Oh, tidak ini ya. Tidak. Membuat petisi juga tidak ya. Jadi antara B dan C. Yang mana ini Bapak Ibu? Salah satu bentuk peran serta yang dapat ditampilkan anggota masyarakat. Karena C karena dihindari sebelum terjadi. Iya, sebelum terjadi. Berarti yang mana? Yang C. Yang C. Yang C. Sekali ya. Ini kalau sudah terjadi dilaporkan kan di sini kan dapat dihindari. Kalau dapat dihindari berarti meningkatkan pemahaman. Dengan meningkatkan pemahaman hak dan kewajiban, maka pelanggaran HAM itu dapat dihindari, ya kan? Nah, hak buruh itu kan mendapatkan upah, sementara di sini kan tidak, kan begitu kan ya. Jadi terjadi perbudakan, tidak dikasih upah, tidak dikasih itu. Nah, berarti kan tidak memahami adanya hak dan kewajiban, ya. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, selanjutnya ya. Nah, silakan. Ya, silakan. Ibu Alfitri, silakan Bu Alfitri. Ya, Bu. Ya. Menurut Hans Kohn, nasionalisme diartikan sebagai paham yang berpendapat bahwa
A. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. B. Kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada pemerintah yang berdaulat. C. Pengabdian tertinggi seorang pemimpin adalah melayani rakyatnya. D. Kesetiaan tertinggi seorang individu harus diserahkan kepada suku bangsanya. E. Pengabdian tertinggi rakyat adalah mencintai daerah kelahirannya. Nasionalisme itu berkaitan dengan apa, Bapak Ibu? Cinta tanah air. Cinta tanah air. Berarti yang mana kira-kira? Ya, yang A. Ya. Oke, lanjut berikutnya. Silakan. Nomor 2, ya. Silakan. Silakan Ibu Fahrida Yulis. Ya. Iya, Ibu. Silakan. Bentar, saya pakai HP. Persatuan dan kesatuan bangsa yang menjadi modal utama untuk mempertahankan NKRI ternyata tidak selamanya berdiri kokoh. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perwujudannya sangat dinamis. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa harus dilakukan. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu alasan penting kita menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah alasan penting yang mana? Kok kita harus menjaga persatuan itu alasannya apa kira-kira? Yang E. D, E, sebentar, antara D sama E. Sejajarkan di bangsa dengan E. Mewujudkan proklamasi, Pak. Persatuan dan kesatuan merupakan alat bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan, Pak. Betul. Antara agak-agak terkait ini sih, Pak, tipis ini kalau ya, yang itu. Yang mana, Bu? Terkait dengan yang mana? Di D, Pak. Yang D. Iya, coba itu. Nah, Iya. Pak, kira-kira kita lihat. Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mensejajarkan diri dengan bangsa lain dalam pergaulan internasional loh. Ini kan alasan penting kitanya, ya kan? Jadi jawaban yang tepat jelas yang E, ya kan? Karena dengan persatuan itu bisa mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Proklamasinya ya, Pak Tokan. Ya kan? Kan sudah ditunjukkan bangsa Indonesia kan, ya kan, dengan bersatu ternyata bisa membebaskan diri dari penjajahan, ya. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah yang E. Oke, selanjutnya. Oke, yang nomor 3. Yang paling baik. Akan selalu ya. Dan mengabaikan kepentingan tersebut. Bangsa sendiri yang paling baik. Sukuisme. Sukuisme. Nah, sukuisme itu masuk Chauvinisme. Iya. Ya, jadi masuknya ke sini Bapak Ibu ya. Ini hanya pengecoh saja ini ya. Ya, pengecoh saja ya. Sikap yang menganggap suku bangsa sendiri yang paling baik. Chauvinisme. Provinsialisme berarti provinsinya paling baik. Jadi masuknya ke ini ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini masuknya ke B ya, Chauvinisme. Hati-hati. Suku bangsa paling baik. Lanjut berikutnya ya, silakan nomor 4. Nomor 4. Silakan Bu. Ibu Rina. Silakan Bu Rina. Ya, Bu. Ya.
Kecintaan terhadap tanah air, bangsa dan negara bukan hanya ditampilkan ketika kalau ada negara lain yang ingin mengajak negara kita, akan tetapi diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu contoh sikap perilaku yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air di bidang ekonomi adalah mengembangkan koperasi berdasarkan kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Bidang ekonomi. Ya, yang A mungkin ya. Yang A, mengembangkan koperasi, bukan. Yang Karena di bidang ekonomi. Yang ekonomi, Bapak Ibu, yang mana kira-kira? Yang A. Yang A. Jelas ya kan? Jelas yang A, Bapak Ibu. Nah, koperasi ini kan termasuk dalam bagian ekonomi kan ya. Ekonomi kerakyatan. Ya. Ekonomi kerakyatan. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, yang nomor 5, silakan. Ya, Betty. Betty. Susi. Nah. Susi ada? Ada. Ya, silakan Bu. Silakan. Perhatikan perwujudan Kepulauan Nusantara di bawah ini. 1. Bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. Yang kedua, bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. 2. Pernyataan di dalam pembelaan negara merupakan perwujudan dari A. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ideologi. B. Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya, yang mana Bapak Ibu? Kalau kita lihat soalnya ini berarti berkaitan dengan ideologi. Oh, bukan ideologi. Pertahanan keamanan. Iya, betul sekali. Keamanan. Pertahanan keamanan. Ya. Pertahanan dan keamanan, Bapak Ibu ya. Ancaman terhadap suatu daerah berarti ancaman seluruhnya ya. Kalau mengancam satu daerah berarti bertanggung jawab. Seluruh bangsa Indonesia. Oke. Yang nomor 6, silakan. Ya, nomor 6. Ibu Mulyani. Ada? Atau Ibu Sumiratwati. Ya. Ada, Bu. Ya, silakan Bu. Ya. Sebagai warga negara Indonesia, kita sudah tidak asing lagi dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Slogan yang merupakan prinsip dari pandangan hidup negara kita terhadap kemajuan suku-suku yang ada di dalamnya. Berdasarkan hal tersebut, fungsi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menjadi landasan mewujudkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. B. Sebagai pedoman untuk mengembangkan kebudayaan daerah masing-masing. C. Menjadi landasan dalam berperilaku antar suku bangsa dan yang berbeda-beda. D. Sebagai pedoman menyusun amandemen terhadap Undang-Undang NRI tahun 1945. Udah, Mbak, dia aja. Yang E ini menjadi landasan dalam menerapkan Pancasila sebagai ideologi Indonesia. Ya. Nah, yang mana ini? A. Apa? A. Kenapa kok A, Bapak Ibu? Persatuan. Bhinneka Tunggal Ika kan berbeda-beda tapi tetap satu jua. Jadi ini mengarah ke persatuan. Mewujudkan persatuan. Iya, mewujudkan persatuan. Betul sekali. Bapak Ibu, nyampe sini barangkali ada yang ditanyakan. Silakan terkait yang sudah saya terangkan tadi. Yang ditanyakan Bapak Ibu?
Silakan. Boleh tanya di luar materi enggak, Pak? Tanya di luar materi. Ya, kalau bisa nanti saya jawab, Bu. Enggak apa-apa ya, silakan. Kan biasanya kalau di tes itu kan soalnya panjang sekali, Pak, ya. Kadang kan kalau enggak kita baca keseluruhan kan bisa ketemu kata kuncinya tuh, Pak. Bagaimana tips biar kita cepat menemukan kata kuncinya itu? Ya, gini Bu, triknya ya. Satu, kalau menemukan kan 120 soal itu kan enggak semuanya itu panjang-panjang ya. Jadi memang sudah diukur ya dengan waktu 3 jam itu yang panjang itu berapa itu caranya satu Bapak Ibu kerjakan dulu yang tidak panjang-panjang itu. Yang panjang-panjang itu enggak usah dihiraukan dulu. Ini untuk mengantisipasi waktu ya. Nah, kalau Bapak Ibu nanti langsung ke yang panjang-panjang itu, ditunggu di situ saja, nanti waktunya habis. Jadi cari yang pendek-pendek, yang sekiranya itu mudah dikerjakan. Kemudian kalau sudah selesai yang pendek-pendek itu, Bapak Ibu kembali ke yang panjang tadi dengan cara apa? Satu, itu harus dibaca dulu pertanyaannya. Biasanya kan soal cerita di atasnya ya. Nah, itu Bapak Ibu biasanya kan dari atas bacanya. Iya. Harusnya gimana, Pak? Harusnya itu dibaca dulu yang dimaksud di situ apa gitu. Jadi seperti tadi kan kita kan sudah belajar tadi. Kalau ada semacam tadi itu sepertinya yang ini ya tadi ya. Yang nah kayak gini ya tadi ya. Nah, itu tadi kan saya memberi cara itu baca dulu sini. Nah, oh sudah ketemu upaya pemajuan HAM. Nah, kalau sudah ketemu perintahnya baru ke atas ke sini. Nah, selama ini kan kalau ada soal yang panjang itu Bapak Ibu kan bacanya kan dari atas. Iya, Pak. Kalau bacanya dari atas nanti balik lagi baca atas lagi. Iya, gitu. Apa? Karena enggak tahu perintahnya. Jadi untuk efisien waktu itu cari dulu. Yang dimaksud itu apa sih di situ itu? Yang diminta itu apa? Nah, baru kalau sudah ketemu yang diminta baru baca yang atas. Ini sering terjadi di soal bahasa Indonesia, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia itu kan panjang-panjang itu rata-rata. Bahasa Indonesia panjang-panjang. Ternyata di situ misal yang ditanyakan adalah koda misalkan ya. Koda itu kan pesan moral. Berarti kan nanti ada di akhir biasanya ya. Nah, kalau kita baca semua ceritanya ya waktunya habis. Jadi kita tangkap saja. Di situ yang dimaksud apa, yang diminta apa. Oh, yang diminta misalkan koda. Nah, berarti langsung kita tuju yang terakhir. Oh, cocok. Nah, itu jawabannya. Seperti itu. Itu, Bu, caranya, Bu. Kalau yang panjang itu seperti itu caranya ya. Terima kasih. Tidak, yang panjang juga terbatas, Bu. Jadi enggak semuanya. Rata-rata itu biasanya soal bahasa Indonesia yang panjang. Iya, itu yang bahasa ya, Pak. Biasanya matematika juga gitu. Kita ngitungnya enggak ketemu-temu lama cari jawabannya. Matematika itu saya sarankan, matematika itu tidak semuanya menghitung. Ada matematika yang sifatnya teori. Jadi matematika tapi dia masuknya pedagogik. Nah itu yang Bapak Ibu harus benar. Matematika yang hitungan berapa? Cuman ada 5 atau 4 gitu ya Bu Susi ya? Paling 4, ya 4, 5. 4 soal. Nah yang lainnya itu matematika tapi dia tidak menghitung. Nah, yang tidak menghitung itu yang Bapak Ibu harus kuasai. Kalau memang lemah di hitung-hitungan. Seperti saya juga lemah di hitung-hitungan. Jadi yang saya kuasai yang teori itu. Yang teori. Nah, yang teori. Misal Brunner ya kan, teorinya Brunner itu kan
naktif, ikonik, simbolik. Lah itu kan ditanyakan di matematika yang mana yang termasuk naktif. Nah, itu yang Bapak Ibu kuasai ya. Jadi tidak semuanya hitung-hitungan. Kalau memang lemah di hitung-hitungan, ya paling enggak ya hitung-hitungan satulah benar. Yang teorinya harus betul semua, jadi bisa menopang supaya bisa lulus gitu Bapak Ibu. Ya, silakan yang lainnya. Barangkali ada yang ditanyakan. Jadi kalau 120 soal itu untuk UP grade-nya tinggi Bapak Ibu ya. Itu kurang lebih ya Bapak Ibu harus benar itu ya 89 lah minimal. 87. Minimal itu 80-90 itu harus benar segitu Bapak Ibu. Jadi salahnya itu paling enggak ya hanya berapa ya? 30 saja salahnya. Nah, UP sama pretest beda tak Pak? Kalau untuk KKM-nya passing grade-nya lebih rendah. Passing grade-nya lebih rendah kalau pretest. Untuk soalnya hampir sama, bobotnya lebih ringan pretest. Iya. Ya, lebih ringan pretest. Kalau UP itu sudah sistemnya kalau pretest itu sistemnya sistem ranking ya Pak ya. Nanti ada rankingan sepertinya. Iya, jadi selain memenuhi passing grade ya kan, juga nanti yang terpanggil duluan itu yang nilainya lebih tinggi intinya. Sama-sama passing grade-nya ya kan, sama-sama mencapai passing grade. Tapi Bapak Ibu lebih tinggi, ya itu yang dipanggil duluan di PPG. Iya. Pak, saya sudah lulus tapi kok enggak terpanggil lah. Berarti nilai Ibu rendah kan gitu. Lulus di atas passing grade tapi rendah gitu. Iya, lalu ini Bu apa namanya? Kuota di daerah Ibu misalkan kuotanya iya sedikit biasanya. Sedikit. Ya. Tapi biasanya kalau sudah lulus langsung ada panggilan lagi ya Pak ya, Pak Elmia. Nah, makanya usahakan itu nilainya tinggi. Kalau 120 ya benarnya berapa Pak? Ya benar 100 begitulah ya. Mungkin lulus terus ada gelombang 1 panggilan, ada gelombang 2 gitu apa Pak? Iya, ada. Ya, seperti makanya itu. Yang dipanggil gelombang 1 itu adalah yang nilainya tertinggi kan di ranking. Ya. Supaya bisa cepat terpanggil gimana Pak? Ya itu tadi kuasai kata kunci ya kan. Kalau ngerjakan itu harus menggunakan trik, jangan asal-asalan ya kan. Oke, Pak. PPKN sudah kami beri kata kunci, matematika juga ya kan. Pedagogik itu yang paling banyak Bapak Ibu. Kalau untuk pretest itu pedagogik yang paling banyak. Jadi Bapak Ibu harus mematangkan pedagogik. Makanya di situ PDF-nya berapa Pak itu? Di situ di LMS PDF-nya ada 10 pedagogik. Iya, paling banyak keluar pedagogik ya. Saya beri bocoran paling banyak keluar pedagogik. Kalau di UP Pak? Kalau di UP itu hampir merata kalau di UP. Kalau di UP hampir merata, terus soalnya lebih hot ya. Maksudnya itu banyak pengecohnya. Kalau di pretest enggak seberapa pengecohnya ya. Ya intinya itu sering berlatih Bapak Ibu, sering berlatih. Makanya kalau 12 pertemuan itu saya rasa enggak akan cukup. Jadi kalau Bapak Ibu itu 12 pertemuan enggak cukup. Makanya supaya bisa mengejar ketertinggalan itu gimana? Yaitu sering interaksi dengan LMS, dengan latihan-latihan itu Bapak Ibu. Ada yang ikut tapi sampai terakhir itu enggak tahu LMS. Pak, tak kira itu hanya Zoom saja. Oh enggak, kita ada LMS. Jadi kalau Zoom-nya itu 2 hari sekali misalkan ya, berarti hari yang kosong itu bisa Bapak Ibu pakai untuk ini ya, ngerjakan di LMS. Jadi
terus berkelanjutan untuk belajarnya ya. Jangan mengandalkan dari Zoom saja gitu ya. Kurang nanti ya. Pak Ilmi. Ya. Untuk LMS yang 15 ditutup kapan ya? 15 besok sudah ditutup, Bu. Karena iya. kan sudah. Soalnya PPKN belum download. Oh ya, malam ini silakan. Jadi malam ini terakhir, apa besok? Besok baru saya tutup, Bu. Jadi malam ini masih bisa. Masih besok pagi udah nggak bisa ya? Besok pagi sudah tidak bisa. Sebenarnya kan untuk yang angkatan 15 itu selesai sudah lama. Ya. Cuman ada peserta itu yang kekurangan pertemuan, ya kan? Akhirnya kami beri tambahan. Jadi kalau Ibu sudah pas terus ada tambahan lagi berarti itu bonus. Ya. Saya ketinggalan 2 pertemuan kapan hari ini. Nah, 2 pertemuan tapi kita tambah 4 ya. Alhamdulillah sudah. Saya ketinggalan juga Pak, baru ikut gabung. Ya. Jadi yang 16 angkatan 16 itu masih panjang ya. Tapi kalau yang 15 itu untuk besok sudah selesai ya. Gitu. Ya, saya kembalikan ke Bu Susi. Silakan Bu Susi. Terima kasih Maaf, Pak Ilmi. Pak. Ya, Bu. Ya, gimana Bu? Silakan. Gimana Bu? Ya, mohon maaf tadi saya baru gabung. Jadi banyak ketinggalan, baru ikut sudah masuk 3 pertemuan kan tadi. Oh iya, Ibu Mohon angkatan maaf. 16 ya, Bu? Kenapa? Angkatan 16 ya? Iya. Nah, angkatan 16 nanti untuk ketertinggalannya itu bisa disimak video YouTube-nya nanti Video biar dikirim YouTube-nya. Susi ya. Iya. Jadi Bu Susi nanti biar dikirim linknya ya Bu ya. Ya, terima kasih Pak. Bu, Ya. Bu, Ya, Bu. apa nanti yang RGS 15 akan dikeluarkan dari grup? RGS 15 tidak dikeluarkan dari grup Bu, tetap di situ saja sampai Ibu lulus ya. Amin, alhamdulillah. Karena Terima apa? kasih, Karena Pak. biasanya kami itu kadangkala itu ada soal-soal terbaru gitu kami buatkan kuisis atau apa, tetap kami share di situ. Jadi enggak usah keluar ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Sebelumnya enggak ada itu biasanya latihan-latihan atau apa itu biasanya kami beri Mas ya. Baik Pak, saya mau tanya. Jadi kalau misalnya besok kita sudah berakhir yang season 15 ini, nggak keluar dari ini ya Pak ya grup, tapi tetap bisa ngikutin Iya, apa tetap namanya? di situ saja sampai lulus Bu. Dan Amin. Jangan mau mengulang ya Bu ya. Jadi cukup sekali saja ya. Sekali saja. Saya kemarin itu tuh mau ada pertemuan, cuman karena anak saya sunatan jadi agak repot gitu. Ya, jadi malam ini dimanfaatkan untuk angkatan 15, tapi kalau pengen masih lanjut lagi kurang puas ya bisa ikut yang 16. Itu ada potongan ya. Jadi bayarnya tidak sama dengan yang kemarin gitu. Kalau memang mau Sepertinya mau ikut yang 16 lagi. kalau mau pengen ikut yang Nanti bisa menghubungi Bu Artiwi ya Bu. ya, menghubungi Bu Artiwi. Kalau untuk bisa menghubungi Bu Artiwi, nomor handphonenya sudah di grup? Ada di grup. Ada. Nanti tanya Bu Susi ya. Baik Pak, terima kasih. Bu, nanya lagi Bu, satu lagi. Ya, satu lagi silakan. Ini Bu, apa kan ada di share Gform quiz apa tuh? Gform itu masih bisa diisi enggak, Bu? Gform masih bisa, Bu. Masih bisa, enggak saya tutup ya. Kuisis itu masih bisa dicoba, enggak saya tutup juga. Ya. Jadi LMS memang saya tutup, tapi kalau yang kuis itu enggak saya tutup ya. Oh ya Pak, untuk nanya untuk kuisis itu kita
untuk linknya gimana ya? Saya kok bingung ya tadi ya. Atau yang di grup itu yang kita tinggal klik link yang di grup aja atau gimana? Atau aplikasinya? Quizzes itu enggak aplikasi, Bu. Jadi quizzes itu diklik linknya itu, Ibu bisa langsung main di situ ya. Jadi kalau yang Bapak yang Bapak share di grup ya? Ya, dikirim di grup itu. Yang di LMS juga ada, sama itu, sama dengan yang saya kirim di grup itu sama. Ya, jadi itu diberi bintang, Bu, biar enggak hilang ya, ketika masih ada. Iya, linknya itu diberi bintang. Iya. Bintang. Biar enggak hilang, kadang-kadang kan karena banyak sama kita dihapus gitu kan. Tapi kalau sudah diberi bintang kan kalau sudah diberi bintang kan juga terhapus ya. Iya. Ya, terima kasih Bu. Pak. Terima kasih. Udah Bu Susi ya. Ya, nanti kita sambung lagi di grup ya. Ya, terima kasih Pak Ilmi untuk materi pada malam hari ini. Dan Ibu Bapak guru semua di sini, terima kasih juga telah bergabung di Bimbel Rumah Guru Sejahtera. Dan saya mengingatkan kembali terus berusaha belajar dan belajar. Ya, dibuka kembali LMS-nya, dibuka kembali Quizizz-nya, dibuka kembali Google Form-nya. Luangkan waktu sejenak. Di setiap hari itu, tiap harinya luangkan waktu sejenak untuk membaca-baca materi, membaca-baca soal, pahami. Jangan mengingat urutan, oh ini nomor ini jawabannya A, nomor ini jawabannya B misalkan. Jangan mengingat seperti itu. Tapi kita harus memahami soalnya. Karena ketika kita memahami soal, sesulit apapun soal tersebut, pasti kita akan menjawabnya dengan mudah ya. Luangkan waktu lah. Ketika kita ada waktu luang, coba buka YouTube sambil mendengarkan. Kita bisa sambil ngomong dedeknya, ngomong anak gitu kan, sambil mendengarkan YouTube-nya, sambil mendengarkan Pak Ilmi menjelaskan, sambil mendengarkan Bu Dewi menjelaskan. Lama-lama itu kita bisa mencerna sendiri, memahami sendiri seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Bapak semua. Pada malam hari ini saya cukupkan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat.